يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun kalian berada, semoga tetap selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi di YouTube channel Saung Pak RW. Masih bersama saya sebagai hostnya, yaitu Irfan. Kali ini, dalam kesempatan di hari yang cukup cerah ini, kami ingin membahas mengenai surat Al-Alaq yang temanya cukup menarik mengenai Rasulullah SAW itu apakah bisa membaca atau tidak. Nah, ini cukup menjadi kontroversi dan sangat menarik topik pada hari ini. Maka dari itu langsung saja kita masuk pada pembicara kita yang kita hormati pada Pak RW. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mas Irfan yang berbahagia, serta para hadirin sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita. Untuk selanjutnya kita ingin membahas surat Al-Alaq ya. Kenapa? Karena kan memang surat Al-Alaq itu menurut data sejarah itu dia adalah wahyu pertama ya. Ya mungkin kita mencoba untuk membahas itu dulu. Bukan berarti nanti wahyu kedua apa, wahyu ketiga apa itu yang belum tentu juga ya. Nanti kita tinggal aja sih. Menyesuaikan aja ya Bang ya. Aja ya, menyesuaikan aja. Ya, ketika Nabi mendapatkan wahyu yang kemudian dirangkum menjadi surat Al-Alaq di ayat 1 sampai ayat 5. Perintahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin sekalian, ketika ada perintah Iqra, nah gitu. Nah, Iqra ini kalau dari segi bahasa ini menjadi kata perintah, atau kalau bahasa Arab menyebutkannya dengan istilah fi'il amr, kata perintah. Tentu ada siapa yang memerintah dan siapa yang diperintahkan gitu. Nah, waktu itu adalah tentu yang memerintah adalah Allah melalui malaikat Jibril, yang diperintah saat itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau dari segi kajian bahasa, Iqra itu domirnya anta. Anta berarti kamu ya. Nah, ketika dulu yang dihadapi adalah Nabi Muhammad, maka Iqra antanya kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang ketika kita yang membaca Iqra, maka antanya adalah ya kita yang membaca kan gitu. Kita yang harusnya merasa diperintah. Hadirin sekalian, ketika kalimat atau kata perintah ini Iqra ini diturunkan, maka cerita yang beredar yang kita serap, yang kita dengar adalah Nabi menjawab dengan ma'ana biqori. Nah, ini banyak yang menerjemahkan, banyak yang mengartikan bahwa Nabi tidak bisa membaca. Terus terang, saya agak keberatan kalau dibilang Nabi ini tidak bisa membaca gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, ada hadis yang sudah populer di kalangan kita. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian hadis-hadis lain yang sejenis itu juga banyak ya kan gitu yang berkewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi kalau Nabi mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, maka masa Nabi sendiri tidak bisa
membaca menulis kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ini bukan orang kampungan ya. Nabi ini berasal dari keturunan yang boleh dibilang bangsawan lah di tempatnya di saat itu. Kita kenal bahwa pamannya Nabi, kakeknya Nabi, dan paman-paman yang lain yang walaupun dari suku Quraisy dari jahiliyah, tapi mereka adalah orang-orang terpandang saat itu, ya, orang-orang terkemuka lah, tokoh-tokoh masyarakat saat itu. Jadi nggak logis aja kalau misalnya ada tokoh yang kemudian anak keturunannya eh, tidak bisa membaca menulis misalnya. Hadirin sekalian, kembali misalnya dalam surat Al-Alaq ini ada perintah Iqra, fi'il amr, kata perintah Iqra. Tentu sebagai seorang muslim, sebagai apalagi sebagai rasul dan seterusnya, itu ketika ada perintah dari Allah, maka tidak lain jawabannya adalah sami'na ata'na. Kami dengar dan kami taati kan gitu ya. Berarti kalaupun misalnya ada perintah yang disampaikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, ya tentu kewajiban kita adalah mentaati, melaksanakan. Begitu. Nah, kembali kepada jawabannya Nabi yang diungkapkan oleh berbagai cerita yang kita dengar ketika perintah Iqra, kemudian dijawab dengan ma'ana biqori. Ma'ana biqori itu ada huruf ma di depannya. Ma itu nanti bisa berbagai arti. Bisa berarti maknafi, artinya tidak. Bisa maknahi, artinya jangan. Bisa mausul, ya, sebagai kata hubung. Bisa juga ma istifham, untuk bertanya kan gitu ya. Tentu dari berbagai kemungkinan arti, saya mengambil maknya itu bisa berarti apa kan gitu ya. Jadi ketika diperintahkan Iqra, bacalah, kemudian jawabannya adalah apa yang mesti saya baca gitu. Karena kalau sekarang ini jawabannya juga banyak beredar. Baca situasi, baca lingkungan, baca macam-macam dan seterusnya. Akhirnya banyak persepsi yang kita tangkap, yang kita dengar kan gitu ya. Sebetulnya tidak usah terlalu mencari informasi-informasi lain, karena Al-Quran sendiri sudah memberikan informasinya. Apa yang mesti diikra kan gitu, apa yang mesti dibaca. Ikra bismi rabbika. Bacalah bismi rabbika. Nah, rabbika itu adalah Tuhanmu. Rabbika itu berarti Tuhanmu adalah Allah kan gitu ya. Berarti kalau rabbika kita ganti dengan Allah, maka bunyinya nanti menjadi bismi rabbika sama dengan bismillah. Jadi ikra bismillah kan gitu ya. Allah atau rabbika yang allazi khalaq, yang telah menciptakan. Nah, menciptakan apa? Ayat lanjutannya adalah khalaqal insana min alaq. Telah menciptakan insan, manusia dari min alaq. Min alaq. Hadirin sekalian, jadi ketika ada perintah Iqra, maka Nabi menjawab. Nabi menjawab, ma'ana biqori. Bukan berarti Nabi mengelak. Bukan berarti Nabi nggak mau. Nabi Tidak membangkang dari bisa perintah gitu Bang itu. ya. Iya. Ya kan selama ini Artinya yang kita bukan dengar berarti. itu makna Bikoro itu tidak bisa baca gitu. Tapi ternyata Ya bertanya karena balik apa yang seharusnya dibaca gitu kan Bang. bisa juga berarti tidak bisa baca, bisa juga berarti apa yang mesti saya baca kan gitu. Karena mak itu bisa berbagai arti peluangnya kan gitu. Iya, Bisa punya beberapa benar. arti maksud saya. Ya, jadi karena kalau diartikan tidak bisa baca, ya itu tadi dengan alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi, tidak mungkin Nabi ini memerintahkan umatnya untuk membaca dan dia sendiri nggak membaca kan. Jadi kita lanjut ya. Jadi
apa yang mesti dibaca, maka jangan ngarang-ngarang lah, membaca lingkungan, baca situasi, baca ini, baca itu segala macam, tapi yang dibaca adalah Bismi Rabbika. Bismi Rabbika adalah bismillah. Nah, Rabbika itu dijelaskan lagi, Rabbika alladzi khalaq. Khalaqnya diterangkan lagi, dijelaskan lagi, khalaqal insana min 'alaq. Itu inti yang pertama ya, poin yang pertama. Kemudian kalau ada istilahnya misalnya Nabiyil Ummi kan gitu ya? Iya Bang, itu juga Eee, saya mau tanyakan iya, tuh gimana tuh. Saya juga pernah mendengar gitu ada argumen yang mengatakan Rasulullah tidak bisa membaca karena ada kata-kata umi di dalam Al-Quran itu. Rasul itu umi. iya, iya. Terus Heeh. diartikannya sebagai buta huruf gitu umi itu. Apakah benar gitu Pak RW? Ya istilah Ummi juga kan banyak terjemahannya. Karena memang ketika ada kata atau ada kalimat dalam bahasa lain, kemudian kita translate, ya memang bisa banyak arti. Katakanlah dalam bahasa Indonesia aja satu kata bisa ada beberapa makna, beberapa pemahaman kalau digabungkan atau dihubungkan dengan kata-kata yang lain kan gitu ya. Istilah ummi ya bisa bisa dibilang umi itu dalam arti tidak bisa baca, tapi kan kita lebih populer istilah umi itu kita artikan ibu, kan gitu ya. Artinya eh, kalau misalnya kita menerjemahkan bukan dia seorang ibu, tapi dia punya sifat kelembutan, kan gitu ya. Dia punya sifat yang kasih sayang, kan bisa juga begitu, ya. Jadi tidak mesti umi itu berarti tidak bisa membaca. Jadi silakan saja nanti ketika ada kalimat atau ada kata yang diterjemahkan, tapi coba peluang-peluangnya, artinya apa saja menurut kamus itu, karena kan kamus juga tidak hanya memberikan satu arti, tapi ada beberapa arti yang diberikan sehingga kita bisa pilih-pilih gitu. Oke, Oke, kita lanjut ya. Ya, iya jadi mengenai membaca yang itu. penting, oke, ya. Nah sekarang istilah membaca ini yang penting ini. Silakan Mas Irfan punya catatan nggak mengenai istilah membaca? Iya, dilihat di kamus KBBI ya Pak RW bahwa istilah Mm-mm. membaca sendiri ada beberapa arti dari membaca di bahasa Indonesia sendiri, apalagi bahasa Arab gitu ya Pak RW ya. Oh iya iya Bahasa iya iya. Indonesia aja ada banyak arti gitu, ada beberapa arti Mm-mm. membaca. Mm-mm. Di sini bisa dilihat. Ya, Nah, silakan Mas Irfan. Apa coba dibacakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya? iya, membaca yang pertama melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dalam kurung dengan Mm. melisankan atau hanya dalam hati. Lalu yang kedua, Oke. mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Yang ketiga, mengucapkan, ini bisa mengucapkan doa dan segala macam lainnya. Yang keempat, mengetahui atau memprediksi atau meramalkan. Yang terakhir, kelima itu memperhitungkan serta memahami. Nah, itu Bang, itu Pak RW, Oke. apa Jadi iya, artinya jadi membaca? apa namanya? Istilah membaca juga banyak banyak arti ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca, melafalkan atau membunyikan huruf. Karena kalau sekedar melafalkan membunyikan huruf juga banyak ya kan gitu ya. Nah, yang penting adalah memahami kan gitu. Kemudian dari memahami itu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis, oleh si penyampai untuk kita baca, untuk kita pahami dan pesannya sampai kepada si pembaca. Jangan sekedar dibaca saja tapi pesannya nggak ngerti apa yang disampaikan kan gitu. Jadi kembali kepada istilah membaca, istilah qiraah atau iqra ini, bahwa membaca itu di samping dia membunyikan atau melafalkan huruf, baik secara suara keras, nyaring, atau dalam hati, ya. Nah, yang terpenting adalah memahami apa yang dibaca, gitu. Kemudian setelah memahami apa yang dibaca, maka dia akan bersikap, dia akan bertindak terhadap apa yang dia pahami, apa yang dia baca tadi, kan gitu. Kalau misalnya kalau membaca huruf-huruf, tulisan-tulisan, ya tentu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tapi bisa juga pesan-pesan itu disampaikan dengan lambang-lambang. Lambang-lambang itu kita baca, kita pahami, kemudian kita bersikap dengan apa yang kita baca. Misalnya kalau di jalan gitu kan, ada rambu-rambu lalu lintas, ada letter S, letter P, dan seterusnya. Kan tentu orang yang mengemudi biasanya ngerti kan,
itu lambang apa, lambang apa. Lambangnya mereka baca. Kemudian lambangnya mereka pahami. Dan setelah itu lambangnya mereka turuti, kan gitu. Kalau ada letter S artinya tidak boleh berhenti, maka dia tidak berhenti di situ. Atau letter P tidak boleh parkir, ya dia tidak parkir di situ. Ada rambu misalnya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, dan seterusnya, itu dia pahami, dan tentu setelah dia pahami, dia bersikap. Kalau merah dia harus berhenti, kalau hijau dia harus jalan, dan seterusnya. Itu kalau rambu-rambu ya. Jadi ketika katakanlah ayat Quran ini diturunkan, pesannya, perintahnya adalah suruh baca. Maka ya dulu Nabi Muhammad, ya sekarang kita semua nih yang sebagai pelanjut, sebagai pewaris dari agama ini, maka kita membacanya, ya, membacanya dengan suara, bisa saja dengan dalam hati, bisa juga dengan mengeraskan suara. Kalau khusus untuk membaca Quran, ya mungkin perlu juga dikeraskan suaranya agar apa namanya makhrajnya, bacaannya mungkin tepat ya, mungkin benar dengan tulisannya. Nah, kemudian setelah kita baca, jangan sekedar dibaca saja. Memang bermanfaat, memang baiklah orang yang rajin membaca, tapi istilahnya bukan hanya sekedar dibaca doang, gitu ya. Ya, ibarat Ibaratnya kalau ibarat anak sekolah ini Bang ya. Kalau anak ya, SD, SMP, SMA tuh naik level gitu ya. Masa udah iya SMA betul, mau baca aja ya kan. Jadi harus meningkat lah pemahamannya. Dari mulai SD betul. kita baca, SMP memahami, SMA mempraktekkan lah ibaratnya seperti itu ya Pak RW ya. Makanya SMA tuh juga Iya, oke, banyak oke. ujian praktek ya. Ah, iya. Jadi dulu waktu masih TK, masih SD diajarin kan, diajarin bagaimana membaca. Kemudian sekolahnya makin tinggi kan, kelasnya makin tinggi, maka setelah dia membaca, diajarin memahami kan gitu. Setelah memahami, ya tentu pelajaran-pelajaran selanjutnya semakin tinggi, ilmu yang didapat semakin banyak. Nah, jangan kita baca Quran dari dulu sampai sekarang bisa baca doang, tapi tidak bisa, tidak ada upaya untuk belajar yang lebih tinggi lagi untuk memahami. Dan yang terpenting adalah karena ini Al-Quran ini sebagai hudan, Al-Quran sebagai petunjuk, maka yang namanya petunjuk ya wajib dipahami kan gitu. Setelah dipahami, tentu harus dituruti, harus diamalkan, dilaksanakan. Misalnya beginilah ya, ada kita dikasih resep sama dokter nih, ya. Resepnya tulisannya 3x1 kan. Ada tulisan-tulisan, kemudian ada pesan 3x1. 3x1 itu apa kan gitu. Tentu kalau dibaca matematika 3x1 sama dengan 3. Iya Itu bener kalau Pak. baca matematika. Tapi pesan Matematika. yang disampaikan bukan untuk matematika kan gitu. 3x1 itu artinya 3 kali diminum untuk 1 hari kan gitu ya. Pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kemudian sudah tahu nih pesannya 3x1, bacanya 3x1, maknanya adalah 3 kali minum obat itu dalam 1 hari, di pagi, siang, dan sore atau malam. Nah, pesannya bacanya sudah bisa, pesannya sudah dipahami. Nah, selanjutnya bagaimana, diamalkan nggak? Kan gitu. Nah, kalau mau sembuh ya diamalkan, pagi diminum, siang diminum, sore diminum, kan gitu. Iya bener Kalau Pak. misalnya sudah bisa baca, sudah dipahami, tapi nggak diamalkan, ya berarti penyakitnya nggak akan sembuh. Ya, begitu juga dengan Quran tentunya. Nah, ketika kita belum, ya mungkin juga kan banyak juga orang-orang yang sudah dewasa, tapi bacanya belum lancar. Ya nggak masalah, ya. Yang penting ada kemauan dulu. Mau untuk belajar. Ya oke, ayo belajar-belajar membaca, kan gitu. Nah, setelah belajar membaca, jangan berhenti di situ. Tingkatkan kualitas belajarnya. Ya, bagaimana? Ya dengan belajar memahami. Lah, kan kalau belajar memahami Quran kan susah, berat. Banyak mesti belajar bahasa Arab, belajar nahwu shoroh, belajar ini, belajar itu segala macam. Ya tidak masalah, yang penting ada upaya enggak kan gitu. Ada kemauan apa enggak. Kalau memang belum belum sudah enggak mau, sudah berat, ya sampai kapanpun enggak akan bisa. Ya sudah, belajar saja semampu kita. Kita upayakan semampu kita yang kita bisa, kita laksanakan. Gitu ya. Tentu setelah kita belajar memahami, maka setelah paham, setelah pesan-pesan ini kita terima,
maka selanjutnya adalah harus bersikap dengan pesan yang kita dapat. Nah, sikapnya bagaimana? Nah, kalau di Quran itu ada istilahnya, ada yang sami'na atau na buat yang mukmin, ada yang sami'na asoina buat yang kufur. Jadi kalau orang mukmin ada pesan, ya dia oke, siap laksanakan kan gitu. Tapi kalau orang yang kufur setelah pesannya dipahami, siap ditinggalkan, siap untuk diingkari kan gitu. Jadi begitu pesan yang disampaikan di awal surat Al-Alaq itu bahwa ada perintah Iqra dulu kepada Nabi Muhammad, sekarang kepada kita. Nah, Iqra ini fi'il amr, kata perintah. Yang perintah siapa? Yang perintah Allah. Melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang wahyu itu sudah sampai kepada kita. Kita sudah diperintah atas perintah Iqra. Nah, berarti sekarang bagaimana nih hukumnya Iqra ini? Hukumnya wajib, sunnah, atau apa kan gitu. Ya tentu kalau ini perintah, maka Iqra ini tidak bicarakan soal waktunya kapan. Tidak bisa tidak dibicarakan berapa kali, berapa lama dan seterusnya. Jadi ada perintah Iqra, ya sudah laksanakan saja. Kapan kita sempat, kapan kita punya waktu, kapan kita bersungguh-sungguh kita melaksanakan membaca Bismi Rabbika, membaca Bismillah. Kemarin sudah kita bahas istilah Bismillah adalah sama dengan ajaran Allah sama dengan Al-Quran untuk sekarang ini. Kalau dulu ada Zabur, Taurat, Injil, dan seterusnya, tapi kalau sekarang ya kita hanya menghadapi Al-Quran, maka kewajiban kita adalah untuk membaca Al-Quran. Membaca seperti tadi sudah diungkapkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, membaca adalah membunyikan huruf, baik dengan suara keras atau dengan dalam hati. Kemudian membaca itu adalah untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, setelah pesan-pesan itu kita pahami, kita bersikap. Kira-kira begitu, Mas Irfan. Ya, Ya, Pak RW. obrolan kita ngaji kita pada pagi ini. Iya Pak, menarik sekali bahwasannya kita harus mengupgrade ya ibaratnya ya, mengupgrade ilmu kita nggak hanya sekedar membaca tapi juga memahami dan mempraktekkan. Nah, cuman saya ingin bertanya gitu Pak RW, gimana kalau misalkan ada orang yang mengatakan, aduh udah telat gini, usianya udah tua, terus kalau harus belajar lagi Iqra, belajar lagi membaca atau belajar ibaratnya nahu sorob lah di bahasa Arab kan ada istilah seperti itu. Nah, itu merasa sudah lewat waktunya atau malah udah tidak sanggup lagi, bagaimana itu Pak RW? Oke, ya. Sekarang kan begini, kalau Nabi dulu terima wahyu usianya sudah 40 tahun kan gitu ya. Kemudian ada emang sahabat-sahabat yang Islam di usia-usia muda, tapi ada juga yang di usia-usia senja kan gitu. Sebetulnya ukurannya adalah bukan soal usia tua atau muda ya. Kalau misalnya saat ini sudah ya katakanlah merasa sudah tua, sudah terlambat, ya kan kalau dalam pepatah itu kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan gitu ya. Iya benar Pak. Dan yang terpenting adalah sekarang ini posisinya mau apa tidak gitu. Itu dulu. Kalau emang tidak mau ya sudah, selamanya juga tidak akan bisa membaca, selamanya tidak akan bisa memahami petunjuk ini kan gitu. Yang Tapi penting kalau mau, ini Pak RW ayo. ya, niat dulu ya, Iya, niatnya harus ada dulu iya. ya. Kalau kita mau, ya jawabannya mau, ya ayo kan gitu. Mau belajar ya sudah, Pasti akan belajarnya ya diberikan belajar jalan yang gitu Pak RW ya oleh ya Allah pasti gitu. ada kemudahan lah kan gitu ya. Iya. Kalaupun misalnya katakanlah umurnya tidak sampai, ajalnya tidak sampai sampai bisa memahami Quran dengan sebaik-baiknya, ya artinya ada arah positif lah yang bisa kita tempuh. Jangan nanti umur udah tua, belajarnya males, ya akhirnya makin makin suram kan gitu ya. Tapi walaupun kita ya mau yang muda, mau yang tua, ya penting arah hidup ini ke arah yang lebih positif. Kira-kira begitu. Terakhir Pak RW, pertanyaan terakhir. Nih Mhm. bagaimana cara kita nih menyikapi perbedaan ini nih Pak RW? Perbedaan, ada kubu yang mengatakan Rasulullah tidak bisa membaca, sementara kita mempercayai Rasulullah itu bisa membaca dengan keilmuannya, dengan kecerdasannya, dengan wahyunya. Nah ini perbedaan ini nih jangan sampai memecah belah umat kan Pak RW. Ini gimana nih cara menyikapinya Iya, ini nih iya. Pak RW?
Saya pikir begini, saya juga tidak mau berdebat, tidak mau mempermasalahkan lah ya, orang yang menganggap Nabi itu bisa baca atau tidak kan gitu. Cuma yang penting adalah sekarang ini wahyu sudah sampai kepada kita. Wahyu yang mana? Ya ini, Iqra kan gitu. Nah, Iqra ini kita diwajibkan untuk membaca. Nah, sebelum, dilaksanakan perintah membaca, berarti kan harus kita bisa baca, kan gitu. Harus belajar baca. Nah, belajar baca, bisa baca. Nah, setelah sudah bisa baca, maka kita siap untuk melaksanakan perintah Iqra. Nah, kita tunaikan ini perintah Iqra ini. Nah, cuma kan Iqra itu nanti bertahap. Ada Iqra baru sekedar menyambung huruf, ada nanti Iqra yang sudah lancar membaca, gitu. Ada nanti Iqra yang, eee, sudah fasih membaca. Berarti kan belajarnya juga bertahap, nyambung huruf dulu, lancar membaca, kemudian fasih dalam arti membaca dengan, makhraj yang benar. Setelah itu pesannya adalah Iqra kan bukan sekedar membaca doang, bukan hanya sekedar membunyikan huruf doang, tapi memahami pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau ini kitab suci katakanlah sebagai, surat cinta dari pacar misalnya Mas ya Mas Irfan ya, pacar ini udah kirim surat ini ke kita, kita baca bolak-balik, pagi, sore, siang, malam, tapi pesan yang ingin disampaikan kita nggak ngerti. Ya bagaimana kan gitu ya, akhirnya janjian, "Mas Irfan ditungguin ini malam Minggu," ternyata dibaca doang itu surat, didatengin enggak, akhirnya kan jadi nggak bagus. Gitu ya, jadi, eee, pesan-pesan ini yang perlu kita, perhatikan. Iya, Nah, daripada ini ya, Pak Ero ya, daripada kita tenggelam dalam perdebatan, lebih baik fokus saja iya, pada nggak pesannya usah ya, berdebat. pada Ah, ya pesannya. udah silakan saja yang masih, berpersepsi Nabi tidak bisa baca, silakan saja, monggo saja. Yang penting adalah, kan ini Quran bahasa Arab nih, kan gitu ya, bagaimana kita bisa mempelajarinya. Nah, sama saja sebetulnya kalau anak sekolah ya, anak sekolah kan ada belajar IPA, belajar belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, dan seterusnya. Nah, ketika, orang yang tidak ngerti fisika, saya tanya waktu sekolah itu di SD, SMP, SMA itu fisika pakai buku bahasanya bahasa apa? Kan pakai bahasa Indonesia kan? Nah, Iya, ketika kita baca orang yang tidak ngerti fisika suruh baca buku fisika ngerti nggak? enggak. Iya, bahasanya sudah bahasa Indonesia, tapi, tetap aja dia nggak ngerti. Kenapa? Kenapa Bang? Karena memang, dia sudah belajar bahasa Indonesia, tapi dia belum belajar fisika, kan gitu ya. Sama dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an juga memang bahasa Arab, kan gitu. Nah, eee, tentu stepnya, langkahnya adalah kita pelajari dulu bahasanya, tentu untuk pelajari juga maknanya, isinya. Ya minimal, pesan-pesan yang ingin disampaikan Al-Quran bisa kita kita pahamilah sedikit-sedikit. Ya emang nggak bisa sekaligus, tapi ya sedikit-sedikit, akan kita bisa pahami. Itu Mas Ivan. Oke, terima kasih banyak Pak RW. Saya Mhm. sudah cukup pertanyaan dari saya dan saya juga alhamdulillah nih di pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu lagi bermanfaat dari Pak RW. Saya pikir cukup segini dulu ya Pak RW di pertemuan kita Oke, pada iya. kesempatan pagi ini. Dan untuk teman-teman di luar sana yang menyaksikan video ini, jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share. Apabila ada pertanyaan atau request mengenai topik pembahasan yang ingin kita bahas di pertemuan berikutnya, jangan sungkan untuk menulis komen di bawah video kami. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.